Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan diskusi dalam sesi tata penulisan karya tulis ilmiah, dan ini sebagai salah satu lanjutan dari mata kuliah metode penulisan laporan. Dan seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa di beberapa kasus dalam penulisan karya tulis ilmiah, selain Anda perlu tahu konsep dari ragam penulisan ilmiah itu sendiri, kemudian apa yang ingin ditulis, dan seterusnya, pada hari ini kita akan coba untuk mendiskusikan bersama terkait bagaimana tata penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Dan dalam prinsipnya ada 3 bagian, mulai dari bagian awal, di mana ini merupakan seperti bagian pendahuluan, kemudian dilanjutkan oleh bagian isi atau tubuh karangan, dan ini biasanya merupakan inti. Maksud inti di sini adalah kunci-kunci dari apa yang ingin Anda sampaikan. Ini berada pada bagian ini penulisannya, dan juga kita tutup di bagian akhir atau pelengkap akhir itu sendiri. Dan pada bagian awal, ini teman-teman perlu tahu bahwa dalam suatu penulisan karya ilmiah, secara umum perlu ada elemen atau unsur-unsur berikut, seperti halaman judul, kata pengantar atau prakata, kemudian sari atau abstrak, kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Oke, mulai dari halaman judul sendiri, teman-teman bisa melihat beberapa konsep dalam penulisan cover sih biasanya. Biasanya mulai dari judul itu sendiri, posisi biasanya center, font bisa menyesuaikan dengan kondisi, kemudian ada ininya ya, logo dari universitas, misalkan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ya logonya Unmu Ponorogo atau UMPO. Kemudian di bawahnya itu biasanya ada tulisan oleh siapa, maksudnya adalah di sini penciptanya siapa, dan juga di bawahnya ini nanti biasanya ada tulisan seperti program studi, kemudian ada universitas itu sendiri, instansi atau institusi, dan kemudian di bawah sendiri biasanya ada ini ya, tahun. Misalkan aja pembuatan laporan itu dari di tahun 2020, berarti nanti di bawah sendiri ada tahun 2020. Nanti akan saya coba perlihatkan ininya, apa contohnya. Kemudian ada juga kata pengantar. Nah, kata pengantar ini pada prinsipnya dalam laporan lebih merujuk pada apa-apa yang menjadi apa ya, kalimat kalimat pembuka ya. Biasanya kita mengucapkan puji syukur, formatnya biasanya itu mengucapkan puji syukur kepada Allah karena atas berkat dan rahmat, penyusunan buku ini selesai. Kemudian di situ juga ada apa namanya, ucapan-ucapan terima kasih, biasanya mulai dari yang paling paling besar jabatannya atau posisi administrasinya, rektor, kemudian dilanjutkan dekan, kemudian dilanjutkan kaprodi, kemudian juga biasa ada teman-temannya gitu ya. Nah, biasanya di kata pengantar ini, dan biasanya juga ada kalimat permohonan maaf karena mungkin masih belum sempurna, dan seterusnya. Ditutup dengan tanda tangan ataupun keterangan nama dari penulis itu dan tanggal penyusunan kata pengantar itu sendiri. Nah, selanjutnya ada abstrak. Nah, posisi abstrak di sini biasanya menggambarkan isian secara umum dari suatu research project itu atau dari suatu laporan ilmiah itu. Isiannya biasanya mulai dari pendahuluan, metode, kemudian literatur review, dan hasil. Dan juga ditutup dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini merupakan kata yang biasanya selalu muncul atau yang biasanya orang cari baik di search engine maupun yang lainnya. Dan setiap
apa ya, forum ataupun setiap jurnal ilmiah ataupun setiap institusi itu biasanya memberikan format yang berbeda-beda. Biasanya ada batasan halaman. Batasan halaman di sini biasanya sekitar 200 sampai 200 kata dalam abstrak itu ya. Jadi 250 kata itu udah menutup semua, mulai dari awal sampai hasil seperti itu. Dan selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini merupakan posisi di mana untuk memperlihatkan kelengkapan dari tulisan kita, dan untuk memberikan informasi yang mudah ketika para pembaca ingin melihat bagian-bagian tertentu saja dari riset project atau dari laporan ilmiah yang Anda buat, seperti itu. Kemudian dilanjut dari daftar tabel juga ada, ini biasanya tabel-tabel ya. Misalkan aja tulisan tabel 1 di halaman 4, tabel 2 di halaman 5, dan seterusnya. Nah, ini format nama tabel, biasanya di daftar tabel itu nama tabel dan juga halamannya. Begitu juga dengan daftar gambar, biasanya itu nama gambarnya apa, kemudian dilanjutkan halamannya, halaman berapa. Dan setelah itu ada daftar lampiran. Daftar lampiran di sini biasanya meliputi beberapa hal, mulai dari kalau misalkan pakai metode kuantitatif gitu ya, biasanya hasil-hasil data baik itu pengolahannya, dan misalkan kalau kualitatif, kalau ada kuesioner atau pertanyaan dan pernyataan langsung dari para responden atau sampel gitu ya, kemudian juga dari dari pengucapan langsung gitu ya dari para responden, itu ditulis, diketik, dan di situ ada misalkan kalimat-kalimat langsung yang Anda ketik, dan itu biasanya masuknya ke daftar lampiran. Dan ini biasanya mulai dari yang paling utama, dalam hal ini data-data utama, sampai data-data pendukung atau supplementary file. Nah, ini biasanya bagian pelengkap awal dari suatu penulisan karya ilmiah atau laporan ilmiah. Tadi mulai dari halaman judul, covernya gitu ya, pengantar, ada abstrak, sampai dengan daftar lampiran. Ini bagian dalam dari awalan gitu ya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan tidak pakem juga sih sebenarnya, masih sangat bisa berkembang, tergantung dari institusi, tergantung dari penerbit atau publishing, tergantung dari kebutuhan juga. Namun secara umum, mayoritas penulisan karya ilmiah ataupun laporan ilmiah itu mencakup hal-hal ini. Mulai dari pendahuluan atau introduction. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada perumusan masalah, ada tujuan, kemudian ada apa lagi ya? Biasanya sih manfaat di situ, ruang lingkupnya apa saja gitu ya. Nah, di beberapa konsep lainnya pun juga ada sumber metode sistematika. Namun di beberapa instansi lainnya, sumber data dan metode ini biasanya masuk kepada bab 3. Gitu loh. Nah, jadi kembali lagi, ini saya mengambil format yang sangat umum dan sebenarnya bisa dikembangkan sih. Dan juga ada deskripsi masalah. Ini biasanya lebih ke literatur review. Ibaratnya nanti kalian akan mengambil suatu topik penulisan terkait apa, dan siapa saja yang sudah meneliti atau melihat konsep itu dari sudut pandangnya penulis sebelumnya, dan kemudian Anda menuliskannya di situ. Nah, kemudian ada pembahasan. Pembahasan di sini adalah lebih ke data yang diperoleh, kemudian Anda coba menginterpretasi menurut pemikiran Anda, menurut kajian, dan menurut dukungan dari penulis ataupun peneliti terdahulu. Dan kemudian hasil-hasil yang dari 1, 2, dan 3,
4 biasanya, 4 dan 5 gitu. Kemudian ditutup dengan bab kesimpulan dan saran. Serta tidak menutup juga ada beberapa kasus menambahkan implikasi seperti itu. Nah, latar belakang ini biasanya melihat dari gap. Jadi kalau teman-teman, kita akan coba diskusi dari ini ya, latar belakang. Biasanya sih gap, lebih ke bagaimana melihat sesuatu, terus kemudian fenomena yang terjadi apa, fenomena idealnya seperti apa, nah itu kita masukkan di situ. Nah, kemudian di rumusan masalah biasanya lebih kepada poin-poin penting yang ingin diangkat dalam suatu riset ataupun suatu laporan itu sendiri. Jadi, dan menurut saya, ini hindari ya kalimat-kalimat ambigu yang hanya membingungkan para penulis ataupun membingungkan para pembaca. Contoh, ketika di awal tulisan rumusan masalah, Anda menulis berdasarkan berdasarkan latar belakang di atas. Nah, itu sebisa mungkin dihindari, dan kalimat seperti itu lebih baik diganti dengan kalimat poin inti yang memang merujuk pada latar belakang. Jadi jangan kayak melempar ke pembaca, udah carian sendiri di latar belakang. Pokoknya berdasarkan latar belakang deh. Akhirnya dituliskanlah rumusan masalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Hindari hal tersebut. Dan juga ketika nulis tujuan biasanya. Tujuan ini biasanya berdasarkan dari rumusan. Misalkan rumusannya ada 4, ya tujuannya nanti ada 4. Mengikuti poin-poinnya. Dan jangan ditulis juga berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disusunlah tujuan. Jadi lebih ke nge-share apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di fenomena, dan Anda share. Seperti itu. Kemudian ada ruang lingkup, kemudian ada sumber data biasanya lebih ke arah data primer, data sekunder, seperti itu ya, ke lapangan ataupun misalkan sekunder ya pengambilan data di ini, kita katakan di beberapa website, misalkan BPS, dan seterusnya. Kemudian metode biasanya menggunakan metode, kemarin kita sudah diskusi, metode kuantitatif atau kualitatif gitu ya, dan sistematika penyajian. Misalkan nanti di tulisan ini menyajikan beberapa aspek seperti itu ya. Mohon maaf, di penyajian biasanya penyajian lebih ke arah apa aja sih yang ingin disampaikan oleh para penulis gitu. Dan ya kemudian dari literatur Anda tadi ya mengambil beberapa tulisan-tulisan dari lainnya gitu ya, peneliti lainnya, ataupun mengambil dari data survei di lapangan yang kemudian data-data itu Anda ambil, Anda olah, mana yang cocok dengan pola pikir Anda, mana yang tidak cocok dengan pola pikir Anda, terus kemudian itu digabungkan. Jadi ada ibaratnya ketika menyampaikan sesuatu gitu ya, itu ada pro, ada kontra, nah itu yang disampaikan. Dan itu akan sangat, bagi kami ya, saya pribadi ketika meneliti itu, saya memasukkan unsur-unsur itu gitu loh. Akhirnya apa? Kalimat tuh bisa lebih indah kayak gitu loh. Jadi tidak hanya pro semua, tapi juga ada kontra. Jadi misalkan gini, kemarin ketika saya menyusun salah satu konsep SDGs gitu ya, ada poverty, ada well-being gitu. Kalian bisa lihat di apa visi misi SDGs itu ada. Ya kemiskinan itu ada yang mutlak, ada yang relatif. Di beberapa negara kemiskinan itu harus dihilangkan, tapi di beberapa negara yang lain kemiskinan itu kayak sebagai suatu pemicu. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu loh yang itu diambil dari EOCD misalnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan literatur review. Jadi ketika nanti teman-teman menyusun, saya sarankan untuk membaca lebih banyak jurnal-jurnal ilmiah, artikelnya ya, mencarinya di jurnal ilmiah bisa, buletin ilmiah bisa, dan juga beberapa hal, misalkan aja working paper juga itu bisa gitu ya. Ikut proceeding gitu ya, seminar internasional, seminar nasional pun bisa, diskusi dengan orang-orang yang dianggap apa ya, bisa memberikan trigger atau pemantik untuk Anda tetap berpikir kritis, itu juga bisa. Kemudian next, di laporan penelitian itu sendiri
Ini bagian isi atau intinya yang mulai dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup kajian, hipotesis, dan postulat, ataupun sumber data yang lain, metode, sistematika, dan penjabaran itu sendiri. Pelaksanaan, pembuktian hipotesa, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Ini bagian dari laporan. Kalau yang tadi itu mayoritas bagian dari awal, jadi bab 1 sampai bab 3 biasanya itu dari di bagian awal. Nah, kemudian di bab penelitian nih biasanya hasil dan pembahasan yang memang bisa kita lihat. Biasanya sih kalau Anda ngangkat ke kuantitatif ya, ini lebih ke pembuktian suatu hipotesis atau dugaan sementara. Bahwa apa yang Anda duga, yang Anda tulis dari bab 1 sampai bab 3, kemudian Anda susun, dapatkan data, dan setelah dapatkan data, Anda coba olah, lihat hasilnya secara, numberic gitu ya, pakai regresi ataupun lainnya, biasanya seperti itu. Kemudian setelah itu, dibuktikan, oh ternyata hipotesis nol gitu ya, ditolak, ataupun hipotesis alternatif diterima, dan seterusnya. Oh, kenapa kok bisa? Nah, kemudian nanti jabarkan dari perspektif penulis, dari perspektif literatur review, tambahkan, dan yes, Anda simpulkan, dan Anda berikan implikasi, dan bisa memberikan saran atau keterbatasan penelitian itu sendiri. Bagian pelengkap biasanya appendix, lampiran tadi ya, ada daftar pustaka, indeks. Kalau indeks itu lebih ke bagaimana menyusun kata-kata penting atau kalimat-kalimat, bukan kalimat ya, tapi lebih ke istilah-istilah ataupun kata penting yang berada pada halaman-halaman tertentu. Misalkan aja, kalau di ekonomi ada apa? Misalkan di temanya terkait inovasi gitu ya, ekonomi inovasi, di situ ada UMKM mungkin gitu ya, kemudian di situ ada Bapeda. Nah, jadi kata-kata atau istilah-istilah penting, baik itu singkatan ya, akronim ataupun lainnya yang dirasa itu penting, Anda masukkan ke dalam indeks dan dikasih itu di yang ada kata atau kalimat ataupun istilah Bapeda itu di halaman mana aja sih, nah itu ditulis di indeks. Dan penting nggak penting, riwayat hidup itu perlu dituliskan, jadi orang-orang atau pembaca itu bisa tahu siapa Anda, bagaimana riwayat penulisan Anda. Mungkin kalau Anda yang menyukai bidang ini ya, keilmiahan gitu ya, Anda ingin nantinya berprofesi selain sebagai seorang profesional, di bidang apapun yang Anda inginkan, riwayat hidup itu bisa menjadi salah satu penulis juga, tulisan juga untuk bisa dilihat ke masyarakat. Oh, memang misalkan tidak hanya tahun ini gitu ya, Anda akan berpikir roadmap Anda 10 tahun sampai 10 tahun ke depan. Temanya satu, dan orang akan tahu, oh record Anda, ternyata Anda ngomong A seperti ini, itu sudah berpikir dari 10 tahun, dari 15 tahun yang lalu loh. Gitu. Karena merasakan tulisan riwayat hidup itu tidak hanya hari ini, tapi juga membangun citra, membangun reputasi. Nah, ini pentingnya penulisan riwayat hidup itu biasanya di situ sih. Dan kalau sudah lebih ke profesional, biasanya kalian akan membuat blog sendiri khusus misalkan. Kalau apa ya, saya mencontohkan ke saya membuat blog sendiri itu mulai 2000-an sebenarnya, tapi mulai aktif ketika saya berprofesi sebagai peneliti gitu ya, di 2014 2015 saya membuat website purnomo.co.id. Dulunya masih blogspot, terus saya kembangkan biar namanya lebih menarik, profesional juga, karena partnership juga semakin berkembang, rekan-rekan juga atau kolega semakin berkembang, dan ya semua dasar-dasar ataupun hasil-hasil penelitian ataupun apa ya bisa kita katakan, apapun tulisan-tulisan saya pribadi itu bisa Anda akses juga di purnomo.co.id. Nah, jadi itu sebenarnya riwayat hidup itu isinya itu seperti itu dalam suatu penulisan. Jadi ketika Anda mau menulis, hasil tulisan Anda itu menjadi salah satu masterpiece gitu ya. Setidaknya itu menjadi salah satu portofolio Anda yang bisa orang cari, baik itu secara offline maupun
online gitu ya. Baik, kita akan masuk ke sesi penjelasan yang lebih dalam. Jadi latar belakang masalah dalam metode penulisan laporan gitu. Biasanya sih lebih ke alasan kenapa Anda memilih judul, apa yang mendasari kita katakan apa ya, pemilihan judul itu sendiri. Apakah memang bermanfaat ataukah memang penting gitu ya. Apakah karena Anda selaku orang yang akan melaporkan itu tertarik gitu ya, ataukah memang sedang familiar, famous gitu ya, benar-benar lagi terkenal banget nih tema ini nih gitu ya. Kalau kebetulan saya memang diskusi di era di mana kita lagi bicara Sustainable Development Goals gitu ya. Ya saya mengambil apa-apanya, suatu tema-tema besar ya ujung-ujungnya apa sih itu untuk SDGs sih sebenarnya. Dan alasan yang membuat keterangan itu menyebabkan munculnya masalah. Nah, bila latar belakang sudah diketahui, idealnya dapat merumuskan masalah. Contoh ketika ini tema ya, mahasiswa saya ngangkat bimbingan willingness to pay atau kerelaan untuk membayar. Jadi dalam limbah industri gitu ya, pasti akan terus ada ketika memang bicara limbah gitu ya, eksternalitas, apalagi itu eksternalitas negatif. Dan industri tekstil itu biasanya mayoritas dengan teknologi di Indonesia, di beberapa daerah, kita sebut aja Jawa Tengah, Jawa Timur, industri tekstil, batik, baju-baju yang kita pakai sehari-hari gitu ya, itu biasanya dalam pembuatannya pasti akan mengeluarkan eksternalitas negatif atau limbah. Nah, sebelum masuk ke willingness to pay sebenarnya, kita introspeksi dulu kondisinya di lapangan tuh gimana sih. Di satu sisi industri kreatif ya, pembuatan hal seperti itu nilai tambahnya juga lumayan, omset ada juga beberapa sampel yang saya ambil gitu ya, responden yang saya ambil itu mendapatkan penghasilan bisa di atas 2 digit per bulan gitu ya. 2 digit maksudnya adalah di atas 10 juta omset per bulan. Dan itu nilai yang luar biasa sih untuk suatu industri tekstil ya. Dengan skala usaha mikro, usaha kecil gitu atau usaha menengah sekalipun gitu. Dan semakin besar suatu industri itu, suatu lokasi itu, otomatis limbahnya biasanya akan berbanding lurus atau semakin banyak, gitu ya. Nah, kemudian dari limbah yang muncul itu, bagaimana kerelaan si industri itu untuk membayar apa yang sudah menjadi limbahnya. Nah, itulah konsep willingness to pay, kayak gitu loh. Nah, dari kerelaan itu kita hitung, oh jadi kita sebut misalkan satu industri itu mau rela membayar sekitar misalkan Rp50.000 pakai mata uang rupiah gitu ya, atau Rp100.000 nah entah itu per bulan, entah per tahun, kan ada metodenya sendiri. Dan itu bisa masuk kemana? Ke pajak, penerimaan langsung baik berupa pajak atau penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan nah dari situlah muncul gitu loh. Misalkan aja divisi khusus untuk menanggulangi limbah industri tekstil, contoh seperti industri batik gitu ya. Ada lagi misalkan industri bahan baku ya, contoh kayak misalkan tahu gitu ya. Kalau kalian yang tahu pabrik tahu gitu ya, industri tahu itu juga wow sangat sangat luar biasa ya. Kebetulan sekitar berapa ratus meter gitu lah dari rumah saya ini ada pabrik tahu, dan ya setiap kita melewati itu aromanya itu sangat luar biasa. Dan kebetulan juga kok ya ada proyek properti di sebelahnya persis yang hanya disekat oleh oleh sungainya pun sungai kecil. Dan saya mengamati secara sekilas itu sungai kalau dibiarkan dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan mungkin warnanya udah bukan coklat lagi tapi sudah warnanya hitam gitu loh, karena memang tempat pembuangan limbah dari pabrik tahu itu juga. Dan di satu sisi ya, pembangunan proyek properti itu saya tidak sebutkan namanya, tapi
nilai per rumah itu sekitar 400 sampai 800 juta rupiah per rumah, per coupling gitu ya kalau kita nyebutnya. Dan ya bayangkan berapa limbah yang harus dikeluarkan, baik itu limbah langsung maupun tidak langsung. Nah, berarti kan sebenarnya kita bisa mengemukakan hal-hal kayak gitu ya. Jadi melihat fenomena di lapangan apa, melihat literaturnya apa, apakah itu memang menarik gitu ya, ataukah memang penting dan memang bermanfaat. Dan bagaimana kondisi di luar? Bagaimana kondisi selain di lokasi penelitian yang ingin Anda teliti itu sendiri? Apakah nantinya akan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki program atau memiliki produk sejenis? Misalkan Anda mengangkat industri tekstil. Oke, mungkin kebetulan orang tua kalian atau keluarga kalian atau keluarga besar kalian punya, industri tekstil gitu ya. Karena Anda melakukan penelitian industri tekstil dan ya kemudian itu bisa bermanfaat bagi at least keluarga Anda. Nah, bagi orang-orang lainnya yang memiliki industri sejenis, itu bermanfaat nggak? Ketika bermanfaat, lakukan. Karena itu memang menarik dan penting. Nah, maksud saya seperti itu. Ketika memilih latar belakang suatu riset project seperti itu. Dan kemukakan sebab yang mempengaruhi bila tidak ditanggulangi, dan bagaimana fenomenanya. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian ada lagi, misalkan topik yang lebih ini ya, kalau kita berbicara akuntansi ataupun ekonomi ataupun ilmu-ilmu lainnya sebenarnya saling berhubungan gitu ya. Kemarin ada juga yang ngangkat terkait kemacetan lalu lintas. Di sini ingin melihat kalau macet, otomatis polusinya semakin banyak ya. Ketika polusi semakin banyak, otomatis kan, karbo dan sebagainya itu akan semakin banyak dan akan lebih merusak lingkungan gitu loh. Kalau kita mengambil studi kasus di Ponorogo, mungkin orang lebih nyaman pakai kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Dan kebetulan juga saya melihat peta di Ponorogo itu kendaraan umum ada, misalkan pakai aplikasi ini ya, aplikasi ojek online dan sebagainya. Namun kembali lagi, intinya adalah kalian ingin merasakan privatisasi dari suatu bentuk transportasi itu. Padahal misalkan dibandingkan naik bis bareng gitu ya, ramai, mungkin orang cenderung tidak mau gitu ya. Kita ngangkat Ponorogo misalkan. Jadi bagaimana willingness to pay. Nah, kerelaan orang untuk mau membayar ketika macet itu, ketika misalkan muncul karbon dioksida, polusi ya, asap-asap polusi gitu. Dan ini sedang akan dilakukan baru model ini, topik terkait ini. Para perokok, willingness to pay para perokok yang ada di Kota Ponorogo dan sekitarnya gitu. Dan kita melihat gambaran umumnya gitu loh. Oh, ketika tadi ya banyak orang merokok, terjadi kemacetan, itu akan menimbulkan masalah eksternalitas kalau orang ekonomi kan menyebutnya di mikroekonomis atau makroekonomis seperti itu. Nah, ketika sudah kita berbicara latar belakang, baru kita berbicara rumusan atau mengidentifikasi. Nah, kembali lagi yang saya tekankan adalah jangan melempar sesuatu ke pembaca yang ambigu, gitu loh. Berdasarkan latar belakang yang sudah kami tulis, maka rumusan itu ambigu banget tuh. Jadi diungkapkan gitu ya menjadi pokok dan dalam konsep kalimat tanya seperti itu. Tapi sebelum kalian membreakdown atau menjadikan pola-pola per poin itu, kalian sampaikan dulu kayak gitu loh. Apa sih yang menjadi pokoknya, 1-2 paragraf baru deh. Rumusan masalahnya adalah satu, apakah, bagaimana, pengaruh, bla bla bla, it's up to you seperti itu. Namun jangan sampai menyampaikan bahwa berdasarkan latar belakang di atas, di samping, ya itu sangat ambigu seperti itu. Rumusan masalah merupakan bagian yang harus ada karena memang ini dibutuhkan untuk membatasi masalah. Ketika berbicara konsep tadi ya, industri tekstil itu banyak banget tuh yang bisa kalian teliti di situ, yang bisa kalian laporkan di situ. Namun namanya penelitian, kemarin kita sudah diskusi juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada beberapa hal yang itu akhirnya menjadi sangat banyak gitu loh. Nah, kita perlu membatasi itu dalam runtut waktu. Penelitian
perspektif subjektif dan objektifnya kan. Kalian punya waktu yang terbatas, 24 jam, kalian punya energi yang terbatas, finance yang terbatas, SDM yang terbatas. Waktu lulus kalian juga terbatas, kayak gitu ya. Jadi bagaimana mengexposure itu semua hal yang memang terbatas itu untuk bisa diselesaikan dengan target kalian, gitu loh. Karena itu kan biasanya ada target, ada perjanjian kerja dan seterusnya. Misalkan contoh nih, sejauh mana kita bicara GPS misal, masyarakat di Indonesia, mengapa GPS digemari oleh masyarakat, sejauh mana manfaat GPS di bidang teknik dan seterusnya. Kemudian datanya bentuknya apa? Nah ini primer atau sekunder tadi ya. Ataukah keduanya, primer dan sekunder. Jadi tidak hanya primer saja atau sekunder saja, tapi juga bisa primer dan sekunder, gitu loh. Nah, kunci dalam menyusun literatur review lebih ke membaca ya, mendengar apapun yang bisa memberikan inspirasi bagi kalian dan itu bisa menambah khasanah tulisan dalam laporan kalian, itu bisa Anda manfaatkan seperti itu sih bentuknya. Kemudian ini contoh-contohnya. Tujuan, kemudian saya akan langsung ke konsep postulat dan hipotesis. Lebih ke pernyataan yang dianggap benar secara a priori kalau bicara postulat sih atau anggapan ya. Biasanya lebih ke teori dan mayoritas teori itu bersifat autonomous consumption ya, atau faktor yang dianggap tetap. Ketika permintaan naik, ketika harga turun permintaan naik, misalkan teori permintaan. Teori penawaran misalkan ketika penawaran banyak biasanya harga turun dan sebaliknya. It's just theorem gitu ya. Maksudnya dalam spektrum tertentu itu benar. Tapi dalam spektrum ataupun case tadi yang lebih khusus itu biasanya tidak benar. Nah itu biasanya kita katakan dengan postulat gitu. Hukum, rumus, aksioma, dan sebagainya. Dan ini biasanya berkaitan dengan teori, landasan teori atau di bab 2. Kemudian, bedanya apa dengan hipotesis? Hipotesis kita katakan sebagai dugaan atau perkiraan atau prediksi. Dari pengamatan, dari pernyataan para pakar, kebenaran yang perlu diuji. Jadi ibarat kayak ada gap gitu loh, antara apa ya? Fenomena gap, teorem gap gitu ya teori. Nah, ini gap ini yang kita coba isi. Saling tarik menariknya tuh di situ. Nah, kita munculkan hipotesis itu sebenarnya untuk menggabungkan antara si gap itu ya, si teorem gap gitu ya, dengan fenomena gap. Seperti itu. Ya. Nah, bicara lebih dalam terkait sumber data atau data primer, data sekunder, baik atau maupun dan ya. Ini merupakan suatu konsep usaha apa yang dilakukan oleh penulis, peneliti, pengabdi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah. Nah, misalkan menyebarkan angket gitu ya, kemudian melakukan wawancara ke, misalkan kita berbicara ini ya, FGD gitu ya, atau forum group discussion gitu. Dalam suatu kondisi atau peristiwa, penelitian kita terkait tadi ya, tekstil, industri tekstil. Di situ ada wawancara, kita kumpulkan nih orang-orang nih ya, 10-20 orang yang punya industri tekstil, yang punya industri batik, yang punya industri baju, celana, dan sebagainya, dan kita lakukan pengamatan di situ, kita lakukan diskusi di situ dengan forum group discussion, itu ya, melakukan pengamatan, percobaan, pertanyaan langsung, wawancara, dengan menyebarkan angket, ada lagi misalkan angket kepuasan konsumen, produsen, dan seterusnya, seperti itu.
Ketika berbicara metode, kemarin sebenarnya sudah kita diskusikan gitu ya. Metode apa yang dipergunakan itu bergantung pada sifat masalah yang akan diteliti. Metode historis dengan peristiwa, deskriptif dengan apa yang sedang terjadi, deskriptif analitis dengan peristiwa yang sedang disertai dengan sifat yang lebih analisa. Analitisnya di situ, eksperimen, hal-hal yang akan terjadi dan mungkin atau peramalan gitu ya, dan menggunakan teori rasional atau empiris. Nah, ini sistematika penyajian, teman-teman bisa mendapatkan juga aksesnya di Google Classroom ataupun di website saya. Bisa tinggal di download sistematika penyajiannya. Tentu saja memang harus bersifat sistematis ya, namanya juga garis besar gitu ya dalam metode penulisannya. Tergantung kebutuhan, biasanya bisa dibuat beberapa paragraf atau satu paragraf gitu yang memang fungsinya apa, untuk memberikan gambaran kepada pembaca dengan font tertentu, spasi tertentu, margin kanan kiri atas bawah tertentu gitu ya, mengenai hal-hal yang akan diutarakan atau diuraikan dalam bab tersebut, dan pastinya dipaparkan dalam bentuk kalimat, ditulis gitu ya. Contoh, nah ini, penulis membagi makalah, penulis membagi laporan, penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab, mengumpulkan bla 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 gitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka, deskripsi, landasan teori, kutipan-kutipan. Jadi bedakan antara mengutip dengan mengcopy paste teori gitu ya. Dan ini biasanya banyak orang ini kena di similarity check atau apa orang nyebutnya, plagiasi itu di sini di bab 2 ya, karena pada prinsipnya menganggap bahwa yang penting mah copy, terus di situ ada kalimat banyak, misalkan 5 halaman udah copy semua, paste, geser kanan, geser kiri, fontnya diganti, spasinya dibaikin, kasih bold yang penting, tada jadi gitu ya, bab 2 beres. Tidak benar sepenuhnya sih menurut saya, karena ya itu memang pernyataan para pakar, saya sepakat. Mendukung pendapat selama itu mendukung oke, ataupun kontra itu bisa menjadi suatu perspektif yang indah menurut saya. Nah, tapi bagaimana kita menyusun pendapat itu yang diperoleh dari literatur secara lebih bijak sebenarnya sih. Saya mendapatkan pandangan ini ketika ya perkuliahan juga gitu, dan memang it's not only about copy and paste gitu, tapi Anda membaca, kemudian Anda meresum dalam pola pikir Anda, yang kemudian Anda menuliskan dengan bahasa Anda. Nah, itulah kuncinya, agar tidak terjadi plagiarisme itu sendiri, kayak gitu loh. Dengan di akhir, ataupun dengan format yang disepakati ya, pakai apa, style, ataupun yang lainnya, di ending misalkan, SDGs merupakan suatu konsep dari Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang sudah dirapatkan dan disetujui gitu. Titik, misalnya itu diambil dari diskusi para pemimpin negara tahun berapa. Ya, itu kayak gitu loh. Bukan berarti Anda tinggal buka websitenya SDGs, copy semua, masukkan. Bukan seperti itu yang dimaksud dalam tinjauan pustaka. Jadi Anda membaca, mendalami maknanya apa, kemudian mengambil resensinya, mengambil sesuatu yang cocok ataupun mendukung gitu ya, ataupun menjadi kontra dari penulisan Anda, masukkan di situ, logikanya seperti apa, tulis sumbernya. Caranya seperti itu dalam menulisnya. Dan sesuaikan juga dari format ininya ya. Format pengisiannya mulai dari yang judul-judul yang menarik gitu, ataupun judul-judul yang paling relevan dengan topik besar Anda, sampai dengan pendukungnya. Teori-teorinya apa aja gitu. Misalkan aja ngomongin regional ekonomi gitu ya, ngomongin misalkan aja bicara terkait teori apa dulu, zonasi dulu, kemudian dari zonasi berkembang ke apa, dan masing-masing sub itu saling mendukung gitu loh. Jadi misalkan udah ngomongin teori zonasi, terus habis itu baru deh ngomongin, misalkan Anda bicara terkait pengaruh kemiskinan gitu ya. Setiap wilayah ya,
zonasi itu bisa berpengaruh terhadap kemiskinannya. Jadi memang zonasi itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Nah, ini yang mau diomongin nih, literaturnya nih kemiskinan dulu apa zonasi dulu. Nah, kita lihat mana Y-nya, mana X-nya. Mayoritas biasanya berbicara X-nya dulu, baru Y-nya. Oh, berarti kita bicara zonasi dulu, selesai, baru deh ngomongin Y-nya atau kemiskinannya. Caranya seperti itu. Dan itu saling berhubungan. Jadi nggak kayak kalau saya ngomong zonasi titik terus habis itu kayak bab baru kemiskinan, nggak nyambung gitu. Jadi kalian buat kalimat penyambung juga. Baik, setelah selesai dari konsep zonasi, misalkan kalimatnya salah satu konsep yang mempengaruhi yang bisa mempengaruhi dari adanya zonasi adalah kemiskinan. Titik, baru deh bab kemiskinan muncul. Nah, caranya seperti itu. Pembahasan ini alternatif penyelesaian perbandingan antara data dengan daftar pustaka, kemudian di sini muncul dari analisa, komentar, penulis dari data yang terkumpul seperti apa, kemudian pendapat, ini penting juga buat Bapak yang pendahulunya, kemudian tafsiran Anda mengenai pemecahan masalah dengan data, hasil rangkuman baik bentuknya tabel ataupun survei, dan penilaian mengenai sesuatu yang dideskripsikan seperti itu. Arahnya tertuju biasanya pada persoalan-persoalan yang diajukan dalam perumusan masalah. Ini saya juga, yang ini jawaban atas persoalan biasanya sih kalau kesimpulan. Format kesimpulan dan saran biasanya ini juga tergantung kebutuhan ya. Ada yang minta biasanya dijadikan ini aja deh, numbering. Tapi ada juga yang dijadikan paragraf, itu pun tergantung kebutuhan. Jadi nggak harus pakem, oh ini numbering lebih baik dibandingkan paragraf. Oh nggak selalu gitu loh. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Dan misalkan aja di latar belakang muncul di perumusan ada 4 perumusan, 4 tujuan, ya kesimpulannya ada 4, jangan hanya 3, jangan hanya 2, ya sama-sama biar benang merahnya tuh jelas seperti itulah. Persoalannya apa, jawabannya apa. Ya, pembahasan bagian pelengkap awal, ucapan syukur, ya tadi ya, pengantar, tujuannya apa, keterbukaan kritik, terima kasih, abstrak tadi sudah saya sampaikan, daftar isi. Nah, ini contoh pengisian daftar isi. Ada beberapa blog juga yang memberikan fasilitas bagaimana atau memberikan pemahaman dan pengetahuan bagaimana cara membuat daftar isi yang baik dan benar. Nah, itu teman-teman bisa cari juga. Auto ini ya, misalkan tinggal di tab tuh langsung muncul, ataupun di halaman itu langsung otomatis tuh bisa ada semua. Bisa dipelajari nanti. Contoh daftar tabel tadi yang saya katakan, daftar gambar. Kalau bicara daftar gambar dengan angka, judul, nomor, ya yang seperti tadi saya sampaikan. Ini contoh daftar pustaka, penulisan. Kalau teman-teman menulis di jurnal ilmiah, daftar pustaka itu biasanya tergantung dari kebutuhan dari jurnal itu sendiri. Bahkan ada beberapa kondisi yang lebih keren saat ini, itu memakai beberapa aplikasi referensi. Saya beri contoh seperti Mendeley, Zotero, EndNote. Beberapa di antaranya sudah pernah saya pakai, dan plus minus ketika menggunakan reference manager. Di satu sisi memudahkan Anda untuk menyusun semua data yang berkaitan dengan data elektronik, gitu loh. Namun ketika misalkan Anda harus melakukan secara manual, nah itu kadang Anda harus bekerja lebih ekstra untuk memasukkan data itu ke elektronik dulu, misalkan pakai buku yang tidak ada elektroniknya. Ya plus minus sih semuanya ya. Tapi pada prinsipnya namanya alat itu untuk memudahkan. Dan bisa Anda cari juga bagaimana konsep data pustaka menggunakan Mendeley, Zotero, EndNote, itu ada semua. Saya rasa itu sih bisa dipelajari juga kayak gitu. Angket tadi ya, appendix, angketnya, hasil tesnya,
kemudian lampirannya seperti apa. Saran saya berilah nomor urut, bisa pakai capital each word gitu ya. Setiap kata itu capital ataupun all capital, it's up to you, sesuai dengan kebutuhan. Susunlah sesuai dengan nomor urut atau urutan unsur karangannya memuat lampiran itu. Nah, ini contohnya tadi saya janjikan. Jadi misalkan penanggulangan dampak limbah industri tekstil di Sleman, karya tulis ilmiah untuk D3, misalkan untuk yang lainnya, oleh penulis siapa, logo, dari instansi mana, tahunnya tahun berapa, seperti itu. Saya rasa itu. Jadi nanti setelah ini kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lainnya. Misalkan nanti ada pertanyaan bisa ngontak langsung ke saya atau via email juga bisa, seperti itu. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan mempelajari. Kalau misalkan ada pertanyaan tadi ya, sekali lagi bisa kontak saya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.